Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Selamat sore Pak, perkenalkan kami dari SMA Negeri 8 Malang yang bertujuan untuk melakukan wawancara di T-Rex Cafe ini. Kami berterima kasih kepada Bapak yang bersedia mengizinkan kami untuk mewawancarai mengenai T-Rex Cafe ini. Kami sudah mempunyai beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak mengenai T-Rex Cafe ini. Rencana kami akan bergantian mengajukan pertanyaan ini untuk mengenai usaha Bapak yang Bapak mulai. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Sejak kapan kafe ini dibuka? Kalau untuk kafe ini udah 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan. Jadi kafenya bertema T-Rex, maksudnya kayak Jurassic Park. Jadi kita lebih dominasi di sini, kita lebih kayak family. Jadi bukan kayak yang terlalu kayak heboh, ruang kafe yang lebih ke nyaman aja lah. Tapi kekeluargaan. Dan di sini biasanya kita ada kegiatan seperti kayak movie night. Biasanya ada acara halal bihalal seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua. Kenapa Bapak memilih tema T-Rex? Karena menurut kami tema tersebut sangat unik, bukan tema sebuah kafe. Jadi kan kalau untuk pemilihan sebuah tema kan namanya zaman sekarang kan orang sukanya yang instagramable ya. Apalagi kan ya, apalagi kalau temanya itu ada dinonya, ada dino, ada T-Rex. Jadi kan itu sebagai daya marketing juga buat kita. Jadi sekalian biasanya kalian mau foto-foto kan pasti nanti ngeteknya ke IG-nya T-Rex. Nah, jadi itu sebuah untuk marketing aja buat kita. Inspirasinya dari mana, Pak? Inspirasinya kita dari film Jurassic Park sih. Oh, film Dan Jurassic kebetulan Park. kalau di Malang kan ada yang namanya Jatim Bak 3. Oh ya. Jadi orang-orang kalau mau nggak perlu mahal-mahal, mau santai-santai tapi masih bisa foto sama dino ya bisa ke T-Rex. Siap. Lanjut pertanyaan. Berapa sih Pak kisaran harga makanan dan minuman di T-Rex Cafe ini? Kalau untuk harga kisaran makanan, kalau untuk kita punya varian seperti mie, ada makanan berat, kita punya nasi. Dari harga mie-nya sendiri harga cuma 12.500, itu sudah net. Jadi ada dimsum juga, beberapa varian dimsum itu harganya cuma 11.000 atau 10.000. Oh, ada dimsum juga. Kalau untuk makanan berat harganya dari 26.000 sampai 30.000. Kalau waktu menjalankan kafenya ini ada kendala-kendala sehari-hari nggak Pak? Kalau untuk kendala pasti ada sih. Kalau namanya restoran tuh pasti ada yang namanya komplain, entah itu customernya nggak puas atau bagaimana. Belum lagi kita ada urusan lagi perizinan biasanya. Nah, jadi kalau untuk ngadain sebuah acara atau event pasti kan kita butuh izin dari RT RW atau bagaimana. Jadi kalau dari segi masalah sih ya lebih ke situ aja sih. Sisanya balik lagi ke customer sih. Itu aja sih. Oke. Pertanyaan keberapa ini? 5. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dengan tema yang unik seperti ini, siapa target pasar yang Bapak targetkan? Tadi seperti yang pertama tadi aku bilang lebih ke kekeluargaan, family, dan sekalian ya anak-anak muda. Kebetulan kita kan ngambil tempatnya nggak jauh dari sekolahan. Dan ada universitas sama SMA, SMP ya. SMP. Iya, SMP 3 Malang ya. Jadi kita target pasarnya ya anak-anak sekolah sama ya mahasiswa. Dan untuk harganya pun ya sesuai kantong sih. Dan di sini kita nggak kenakan kayak minimal berapa jam di sini, enggak. Jadi kita bebas mau sampai jam berapapun, sampai jam tutup pun silakan. Ya. Lanjut nomor 6. Ada gak sih Pak strategi Bapak dalam mengembangkan T-Rex Cafe ini? Kalau untuk strategi pengembangan sih lebih ke iklan. Seperti kita menggunakan ada platform sekarang kan ada Instagram. Instagram kita sudah bisa pasang ads namanya. Jadi kita buat video ya, foto-foto produk kita masukin ke IG, masukin ke TikTok, nanti dipromosikan. Begitu. Jadi pengembangannya seperti itu. Jadi orang-orang bisa tahu T-Rex tuh maksudnya Cafe T-Rex tuh ada di Malang.
Jadi lebih menggunakan media sosial utamanya. Oh balik lagi. Dalam bidang promosi ini, bagaimana cara Bapak mengenalkan T-Rex Cafe ini agar dikenal oleh masyarakat? Kalau untuk mengenalkan masyarakat ya tetap menggunakan media platform seperti TikTok, tetap menggunakan seperti itu. Karena kan dengan cara lama seperti banner itu mungkin udah jarang ya kan. Dan itu menggunakan tenaga yang lebih banyak. Jadi sekarang kita ya main digital marketing namanya. Seperti kalau misalnya konvensional udah nggak pasang lagi kan? Sudah nggak pasang lagi, lebih ke digital marketingnya saja. Pakai ads aja. Pakai iklan berarti ya Pak? Delapan. Apakah teknologi itu mempengaruhi perkembangan usaha T-Rex Cafe ini, Pak? Kalau dari teknologi sangat mempengaruhi untuk khususnya untuk iklannya tadi ya. Ya, jadi kan biasanya anak-anak kalau scroll kalau kita bikin ads di IG atau di TikTok pasti bakal muncul dia. Tergantung dari berapa budgetnya kita itu bakal muncul. Ya, kalau dibilang mempengaruhi sangat mempengaruhi sih. Lalu waktu kemarin kami kesini, kamu lihat tuh bahwa T-Rex Cafe sudah banyak bekerja sama dengan beberapa lain makanan online. Ya seperti aplikasi online seperti Gojek, Grab. Itu omset usaha ini berapa, Pak? Jadi untuk online foodnya ya kebetulan kan kita kerjasama kayak Grab, GoFood, Shopee Food. Nah kalau untuk potongannya itu biasanya memang ada potongannya dari aplikasinya sendiri. Nah itu tergantung dari omsetnya kita. Misalnya pendapatannya kita dari omsetnya Shopee Food itu dapatnya 10 juta. Nanti ada pemotongan entah itu 10%, entah itu 15%. Nah, tergantung dari performa aplikasinya. Jadi kalau kita mau bikin promo atau bagaimana, itu nanti ada pemberitahuan langsung dari pihak aplikasinya. Entah itu mau dibuatin promo gratis ongkir, promo 60% atau promo 50%, itu tergantung dari aplikasi. Kalau promo gitu itu nanti dibagi dua atau enggak, Pak? Kalau untuk promo itu tetap nanti ada tanda tangan kontrak, entah itu tanggungannya mau dibiayain ke aplikasi atau mau dibiayain ke tokonya sendiri. Istilahnya kita sudah pasang harga nih 13.000, bersihnya pasti kita cuma terima 14.000 atau 10.000. Jadi sudah ada potongannya. Ada potongannya. Kalau misalnya beli itu kalau di Grab lebih mahal. Lebih mahal. Iya. Karena ada ya kenaikan dari aplikasinya sendiri. Kan sekarang zamannya media sosial, Pak. Apakah Bapak juga mempromosikan T-Rex Cafe ini pada media sosial? Kalau media sosial pasti. Jadi kita punya strategi, misalnya dalam 3 hari atau 4 hari. 3 harinya kita posting video, 3 hari atau 2 harinya lagi baru kita posting feed, entah itu tentang restoran, entah itu tentang makanannya, begitu. Jadi media sosial itu tetap harus jalan, sangat mempengaruhi karena semakin banyak followersnya, otomatis kan semakin banyak yang tahu, Semakin dikenal oleh semakin masyarakat. dikenal masyarakat, betul. Itu ada tim profesionalnya tuh, Pak. Kalau untuk kebetulan untuk digital marketing itu yang pegang saya sendiri. Jadi semuanya saya untuk digital marketing, iklan semua. Kalau ads itu bisa diatur per kotanya atau Ya, kalau untuk ads itu ada misalnya pengaturannya, kita mau pilih titik di bagian mana. Titiknya misalnya kita mau ambil di Suhat. Nah, kita tinggal lihat aja jalan Suhat apa ya namanya. Pokoknya ambil titik di Suhat, tinggal ditarik aja radiusnya mau dicangkup berapa kilometer. Terus nanti untuk ads-nya sendiri itu bisa diatur mau budget berapa. Ada yang budget 100.000 1 hari, mau 600.000 3 hari, bebas, tergantung budgetnya mau berapa. budgetnya itu mempengaruhi apanya, Pak? Budget ya cepat muncul biasanya. Cepat muncul, misalnya aku pasangnya di titiknya aku taruh di Artusari, tapi mencakup sampai 10 km. Nah, itu kalau aku misalnya aku pasang cuma 100.000 1 hari, untuk kalkulasinya kan 24 jam dia. Orang yang main IG di area situ yang kena jangkauan situ, pasti pas dia scroll itu langsung muncul. Atau enggak pas kalian scroll story, dia bakal muncul. Permainannya seperti itu. Bagaimana cara Bapak dapat bersaing jika banyak kompetitor
pada sektor usaha yang mirip dengan Cafe T-Rex? Kalau untuk bersaing sendiri sih di sini memang kebetulan kita nggak banyak diskon ataupun member ya. Lebih ke kita netepin customer itu nyaman ke sini. Seperti itu sih. Jadi kita nggak mikirin persaingan atau bagaimana. Customer datang ke sini tidak ada jangka waktu, dia mau reservasi pun kita free kan. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke customernya nyaman saja ke sini. Kalau reservasi itu ke sini atau lewat telepon, Pak? Kalau untuk reservasi sih ada di IG, itu ada nomornya. Nah untuk reservasi juga nanti langsung tersambung ke saya juga. Jadi begitu. Jadi nyamannya customer seperti apa kita terima. Ada kalau tanpa batasan waktu, tanpa minimal order, tanpa harus takut berapa orang yang harus ikut. Jadi semuanya kita berikan, cuman pemesanan menu saja. Baik. Bagaimana cara Bapak mengatasi sebuah usaha pada fase penurunan agar dapat mengembalikan performa usaha tersebut? Kalau untuk mengembalikan modalnya kalau suatu saat ya jangan sampai ya kalau memang ada penurunan performa itu lebih kita karyawan yang ada diminimalisir. Maksudnya untuk jam kerjanya bagaimana cara kita mengatur kalau memang lagi jobnya sepi kita bisa bagi dalam sebulan dia masuk berapa hari, misalnya bisa sampai 15 hari saja atau bagaimana begitu. Tapi kalau memang sudah ramai kembali ya kita pasti pagi lagi. Berarti mencari karyawan yang bisa di-adjust ya. Soalnya jangan sampai kan performa restoran lagi sepi tapi karyawan banyak, nanti kan bakal ada konflik gajinya bagaimana. Jadi kita harus bisa ngatur jauh-jauh hari. Jadi makanya kita kalau kerja itu harus punya perhitungan. Kayaknya bulan ini bakal ramai, misalnya bulan depan kayaknya sepi. Kita harus punya perhitungannya. Kita tahu hari-hari ramainya seperti apa. Kalau sudah terbiasa kerja di restoran, pasti paham hari ramainya hari apa, hari sepinya. Terus apakah usaha ini menargetkan penjualan makanan dan minuman pada 1 bulan atau 1 bulan? Kalau untuk target kita tetap, kalau untuk restoran tetap bulanan. Soalnya ada perhitungannya kenapa harus per bulan. Soalnya kita tetap belanja. Jadi kan kita punya gudang, kita punya purchasing. Nah setiap bulannya kan kita harus bayar nota, harus ngirim, maksudnya harus transfer ke supplier. Pembelanjaan kita kemarin pembelanjaan kita totalnya berapa. Jadi nggak bisa dikalkulasikan per tahun. Jadi di mana-mana restoran itu pasti kalkulasikannya ada yang seminggu, ada yang 1 bulan. Biar dia tahu laba ruginya berapa, pembelanjaan bulan ini berapa, untungnya bulan ini berapa. Bagaimana proyeksi kedepannya untuk T-Rex Cafe ini, Pak? Proyeksi maksudnya seperti apa itu? Mungkin rencana kedepannya. Kalau untuk tahun depan sih kita sudah banyak buka cabang. Kalau untuk T-Rex, jadi T-Rex ini punya 3 cabang sekarang. Ada yang di Semarang, sama ada yang di Surabaya. Jadi kita lebih ke buka buka cabang di luar kota. Jadi di sini udah ada T-Rex, nah di Surabaya harus ada juga. Pusatnya tetap di Malang. Soalnya ini yang pertama. Kalau boleh tahu itu Bapak mau buka cabang itu di mana? Untuk selanjutnya ini kita lagi project lagi di Ponorogo sama Kediri. Jadi untuk sementara yang udah aktif ada 3. Ada yang namanya Nobu, terus yang di Semarang itu namanya Oti. Cuman namanya aja sih yang beda-beda. Tapi menunya sama. Konsepnya sama berarti ya, Pak? Konsepnya sama, cuman dari segi temanya saja sih. Temanya. Di sini temanya T-Rex. Kalau yang di Surabaya namanya, kalau Surabaya kan high class, jadi dia temanya lebih berbeda lagi. Sekelas mirip kayak Nakoa. Seperti Nakoa. Yang berbeda gitu. 15. Oh, 15 berarti ya. Pertanyaan yang berikutnya ya, Pak. Apa dampak pertama yang dirasakan T-Rex Cafe ketika tiba-tiba terjadi pandemi COVID-19 ini, Pak? Kemarin itu pas pandemi memang itu awal-awal T-Rex-nya baru buka. Nah, tiba-tiba harus kena COVID ya, memang tantangan.
Entah apalagi karyawan sampai 30 orang itu ya harus dirumahkan ya. Itu memang resikonya, kalau dibilang rugi ya rugi sekali sih. Gitu. Cuma namanya kita restoran kan ya harus putar otak gimana caranya. Ya istilahnya kan kemarin nggak boleh keluar rumah ya. Tapi kita yang harus jemput bola. Jemput bola artinya kita buat paket seperti delivery, free ongkir, seperti itu. Jadi walaupun sudah ada aplikasi online, Grab Gojek aja ya, tapi kita buat lagi kayak delivery sendiri, tapi dari restorannya. Lewat aplikasi atau Itu lewat nomor HP, lewat WA sih. Jadi seperti mau reservasi gitu. Jadi kita kirimkan menu online-nya, dia pilih sendiri, nanti kita antarkan. tapi kalau reservasi di tempat langsung itu boleh. Kalau untuk reservasi di tempat langsung, selama tempatnya nggak penuh, maksudnya areanya nggak penuh itu bisa. Misalnya beberapa keluarga kan pengennya bean bag ya, biasanya tuh ya kayak santai-santai. Tapi biasanya area itu memang sering full. Gitu. Makanya aku biasanya kalau untuk area bean bag itu biasanya aku minta reservasi dulu. Tapi kalau untuk area-area reguler seperti kanopi, depan panggung ini bebas. Apa langkah pertama yang Bapak ambil ketika terjadi pandemi untuk usaha T-Rex Cafe ini? Untuk langkah pertama kemarin ya kita cuma ngikutin aturan pemerintah, ya kita tutup sesuai jam. Untuk karyawan ya kita melakukan ya dirumahkan. Jadi beberapa karyawan itu kita rumahkan. Jadi kita harus putar otak lagi bagaimana satu orang ini bisa nge-handle 3 kerjaan. Jadi yang satunya cuma satu job desk, misalnya satu orang ini cuma bisa untuk masak mie. Tapi kalau dia memang punya experience, dia bisa handle yang lain, nah dia harus bisa. Misalnya satu orang yang handle berarti 3 masakan. Soalnya kan namanya pandemi kan nggak mungkin kita menggaji semua kru. Begitu sistem kemarin. Apa dampak yang dirasakan ketika waktu itu tidak boleh makan dan minum di tempat dan harus dibawa pulang, Pak? Kalau untuk dampaknya sendiri sih dari sini ya bisa dibilang ya omset, dampaknya balik lagi ke omset. Yang omsetnya awalnya kalau dine in kan orang-orang lebih ini ya ramai-ramai ya biasanya kalau ini. Tapi kalau delivery paling orang deliverynya cuma beberapa box saja. Jadi dampaknya ya lebih ke omset saja. Omset berarti jatuh ya, Pak? Untuk omsetnya lebih ke lebih ke penurunan itu aja omset. Terakhir. Kalau saat ini kan sudah mulai reda pandemi COVID di Indonesia. Bagaimana cara Bapak untuk mulai lagi mengembangkan usaha ketika hampir 2 tahun terjadi banyak sekali rintangan-rintangan yang sudah dihadapi? Jadi sebelumnya sesudahnya COVID ya kita terapkan protokol. Jadi gimana sih orang itu bisa nyaman datang makan ke sini tuh merasa di situ aman. Berarti istilahnya kita menggunakan masker, ada yang pakai face shield, jadi ada yang pakai tes itu untuk suhu tubuh. Jadi istilahnya kan kita menyediakan fasilitas seperti itu kan biar orang aman. Jadi orang datang itu nggak takut, aku makan ke sana ya aman-aman aja, walaupun masih ada hingar-bingar entah itu COVID atau bagaimana ya seperti itu sih. Nah, kita sediain buat cuci tangan. Kalau setelah reda COVID ini berarti sudah mulai ramai lagi? Setelah COVID ini ya alhamdulillah untuk omset kita ya mulai lumayan stabil lagi. Jadi udah lumayan aman kan. Jam bukanya Oh ya, untuk jam buka sendiri itu kita ada perubahan. Ya awalnya kita mungkin bukanya lebih pagi, sekarang kita bukanya lebih siang. Gitu, kita ngikutin aja sih. Ya biasanya customer kalau pagi kan mungkin masih banyak yang sibuk ya. Tapi kalau bukanya agak siang kan orang-orang cari makan siang bareng-bareng. Seperti itu, dan kita tutupnya lebih malam itu di angka jam 9. Soalnya kalau kita soalnya biasa jam 8 setengah 9 tuh biasanya masih banyak orang cari makan besok. Ayo sana penutupan sana. Makasih Pak sudah mau diwawancarai, maaf mengganggu waktu. Enggak apa-apa ya, sama-sama. Sudah membantu kerja tugas-tugas kami. Kayaknya merepotkan. Enggak apa-apa. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Vian. Pak Vian. Terima kasih banyak ya, Pak Vian. Iya, sama-sama. Yes.
Makasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wake up, really gonna rise with the sun.